Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita akan mengadakan doa pagi bersama-sama. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali doa pagi kita. Doa pagi yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur sebab pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita nafas hidup. Mari kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan itu dengan kita menyanyikan kidung pujian yang berjudul Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah bermurah hati kepada kita memberikan anugerah hidup. Maka dari itu, mari kita mengambil saat teduh, mari kita memuji Tuhan dengan doa kita. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil saat teduh pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dan menganugerahi kami dengan kehidupan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai pekerjaan tangannya. Terpujilah Engkau Tuhan yang memelihara kami siang dan malam. Terpujilah Engkau Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang memuji Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik bagi seluruh ciptaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, tidak selalu bahwa kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari itu, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mari kita datang dengan segala kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mengakui dosa secara pribadi.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang mengakui segala dosa-dosa kami secara pribadi. Ampunilah kami atas apa yang telah kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kalau itu telah mengecewakan hati Tuhan, ketika dalam kehidupan kami membangun keluarga, ketika kami saling menyakiti, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami jikalau sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, kami belum bisa bertanggung jawab mengemban tugas kami untuk memelihara kehidupan yang ada di sekitar kami dengan sebaik-baiknya. Ampunilah kami ketika kami menyimpan benci, amarah, dendam, iri hati, kejahatan yang bersumber dari pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Yesus Kristus menganugerahkan kepada kami pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, sebab Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita diberikan anugerah pengampunan dosa, yang oleh karenanya kita menjadi hidup. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kini tiba saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam doa-doa pribadi dan juga doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya, sebelum kita masuk dalam doa-doa itu, mari kita datang, kita memuji Tuhan kembali. Kita nyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Biarlah damai Kristus dekat dengan kita pada saat kita berdoa. Mari kita memuji Tuhan kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Damai Kristus akan menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup ini ke dalam kehendak-Nya. Maka dari itu, mari kita masuk dalam doa-doa pribadi kita. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya mengambil saat teduh untuk berdoa pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah saja kehendak-Mu, sebab kami tahu Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehendak Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian, kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Saudara Niko yang dalam masa pemulihan, Bapak Herli Surahmat yang sedang dirawat di rumah sakit, Saudara Dino yang juga dirawat di rumah sakit, Ibu Dwi Rahayu Amprawati Ningsih, Ibu Aryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Tri Woroningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono. Dari Cerme Ibu Gebi, dari Balung Tunjung Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, Ibu Semi, dan anak Abel. Kami percaya Tuhan Kau menganugerahkan berkat kepada saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami mohonkan berkat kesembuhan. Keluarga yang merawat juga Tuhan berkati dengan kesabaran dan rezeki yang cukup. Biarlah kehidupan saudara-saudara kami ini bersuka cita di tengah sakit yang dirasakan. Kami juga datang pada saat ini untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, memasuki masa liburan, dan juga persiapan ujian kenaikan kelas. Kami percaya Tuhan Kau memberkati anak-anak kami semua sehat, mengerjakan ujian dengan baik, mereka semua naik kelas, dan untuk anak-anak kami yang naik jenjang ke sekolah yang lebih tinggi, kami mohonkan berkat sekolah yang baik bagi mereka, serta pendanaan yang cukup untuk melanjutkan pendidikan. Bapa, kami juga datang pada saat ini. Kami mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang sudah menikah dan sedang menantikan keturunan dari perkawinan mereka, dari cinta kasih mereka, hadirnya anak dalam keluarga. Kami mohonkan berkat saudara-saudara kami ini mendapatkan anak yang menjadi keturunan mereka. Kami juga datang memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau memberikan pekerjaan yang baik dan rezeki yang cukup bagi mereka. Saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, yang kehilangan pekerjaannya, yang dirumahkan, yang berkurang penghasilannya, kami mohonkan berkat. Kami tahu Tuhan, Engkau Sang Pemelihara. Engkau memelihara kami semuanya dalam kecukupan, sehingga tidak ada dari kami yang kekurangan. Kami percaya Engkau menurunkan berkat. Pada saat ini juga ya Bapa, kami datang bersama-sama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di tengah pandemi ini harus keluar rumah. Kami mohonkan berkat.
supaya saudara-saudara kami ini semuanya sehat, dilindungi, dijauhkan dari sakit dan penyakit, dan diberikan keselamatan. Bapa, kami juga datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang menantikan jodoh. Karena sudah saatnya mendapatkan jodoh, kami mohonkan berkat. Engkau memberikan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu. Engkau memberikan jodoh yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepandan Cerme maupun di Pepandan Balung Tunjung. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati supaya kami semuanya hidup rukun dalam keluarga kami. Diberikan kecukupan rezeki, diberi kesehatan, umur panjang, dilindungi dari segala musibah dan mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami percaya bahwa kami dianugerahi Roh Kudus, sehingga kami hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau memberkati keluarga-keluarga, seluruh warga GKJW Jemaat Gresik. Bapa, kami saat ini juga datang bersama-sama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Cerme maupun di Balung Tunjung yang bertani. Biarlah Tuhan memberkati sawah-sawah dan ladang mereka. Tuhan memberikan air yang cukup, cuaca yang bagus, hasil panenan yang melimpah. Tanaman-tanaman itu dijauhkan dari hama dan penyakit. Biarlah bersukacita saudara-saudara kami sebab rezeki mereka berlimpah-limpah karena berkat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Gresik. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kehidupan berjemaat kami, meskipun kami berjauhan oleh karena pandemi COVID-19, tetapi hati kami diikat oleh kasih mesra. Kami diberikan kesatuan hati dan pikiran. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu. Tuhan juga memberkati keuangan gereja kami. Kami diberikan kecukupan. Semua PKT yang sudah direncanakan dapat dilakukan dengan baik meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu. Engkau pula yang memberkati pengelolaan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan dan bagi kehidupan yang lainnya. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati negara kami, menjauhkan negara kami dari segala musibah dan mara bahaya dan bencana alam. Biarlah kami hidup rukun bersama sebagai saudara. Kami dijauhkan dari perpecahan. Kami mohonkan berkat negara kami adil, makmur, sejahtera. Di tengah pandemi COVID-19 ini, berkatilah para pemimpin kami, supaya memimpin negara kami ini dengan sebaik-baiknya. Berkatilah pula saudara-saudara kami, para tenaga medis, TNI, Polri, jajaran pemerintahan, yang berupaya mengendalikan COVID-19 supaya mereka semua dilindungi, dijauhkan dari segala sakit dan penyakit ini. Mereka semua diberikan kekuatan. Kiranya Indonesia tidak menjadi putus asa dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami juga mohonkan ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, biarlah virus ini segera dapat tertangani, dapat dikendalikan dengan baik. Dan jikalau Tuhan mengizinkan, penyakit ini bisa berlalu dari muka bumi.
Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kita akan membaca kitab dan merenungkannya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami dapat membaca dan kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberkati kami supaya setiap bacaan dari kitab suci yang kami terima pada pagi hari ini akan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, memberkati cara berpikir kami, memberkati hati kami, memberkati perilaku kami, sehingga semuanya itu seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Kami percaya firman Tuhan itu akan memperbaharui seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, kuasa Tuhan hadirlah di antara kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 24 yang demikian. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah bacaan kita yang berbahagia kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, apakah ada yang pernah mengalami peristiwa kehilangan? Kehilangan sebuah benda misalnya.
Apalagi jikalau benda itu adalah benda yang sangat disayangi. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya? Saya pernah kehilangan laptop saya. Ketika pertama kali saya datang di Gresik ini, ya kira-kira hampir 6 tahun yang lalu lah. Saya kira-kira masih 1 mingguan tinggal di Gresik, tiba-tiba laptop saya hilang, dicuri oleh seseorang. Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya perasaan saya, karena laptop saya itu isinya adalah hasil belajar saya selama masa studi S2. Itu sangat menyedihkan. Dan saya lalu juga berpikir, terus saya nanti bagaimana ini? Mengerjakan banyak hal, mempersiapkan banyak bahan di Gresik ini. Tetapi puji Tuhan, lalu kemudian ada seseorang yang membawakan saya laptop baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang berkata demikian, yo enak nek Bu Pendeta, ilang anak sing ngijoli lah, awak ngene iki lek ilang sapa sing ngijoli? Ya dirasa-rasakno dhewe. Tidak selalu harus demikian. Saya pernah kehilangan ATM, dan ATM saya tidak kembali. Dan tentu saja itu sangat menyulitkan saya karena saya harus mengurus ATM kembali. Kehilangan sesuatu yang kita sayangi, apakah itu benda-benda berharga, penuh dengan kenangan, benda yang dekat dengan kita, itu pasti menimbulkan perasaan sedih. Lebih-lebih kalau harus kehilangan orang yang sangat dicintai. Bapak, Ibu, dan Saudara, inti dari sebuah kehilangan itu adalah apakah kita merelakan untuk melepaskannya, ataukah kita menjadi sangat tersiksa karena kehilangan. Seketika ketika laptop saya hilang, rasanya itu sangat sedih, pedih. Seketika itu. Lalu kemudian saya mulai memikirkannya. Tak tangi sono, yo gak balik. Ya wis lah. Apa yang terjadi di depan, Tuhan pasti mengaturnya. Seketika itu beban saya menjadi sangat ringan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang membebani Bapak, Ibu, dan Saudara dalam masa-masa sekarang ini. Mungkin ada yang sangat sedih karena kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Mungkin ada juga yang sedih karena kehilangan pacar, kehilangan benda berharga. Tetapi ketika kita menjadi hilang harapan, maka kehilangan itu akan sungguh-sungguh mematikan kita. Dan kita tidak memiliki kesempatan untuk melihat sukacita di tengah penderitaan kita. Mengikhlaskan dan menyerahkan apa yang terjadi di depan itu kepada Tuhan. Tuhan adalah pemelihara kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan meninggalkan para murid-muridnya begitu saja. Ketika beliau wafat, lalu kemudian pada hari yang ketiga beliau bangkit kembali. Lalu kemudian beliau harus naik ke surga. Beliau menjanjikan turunnya Roh Kudus, memberi harapan bagi kita.
Dan janji akan Roh Kudus itu tetap menjadi milik kita hingga saat ini. Itulah sukacita kita. Dan pengharapan itu juga dinyatakan secara khusus. Mari saya akan mengulangi membaca kembali di ayat yang ke-23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya sudah meminta berulang-ulang kali, mungkin ada yang protes seperti itu. Tetapi saya belum menerima apa-apa. Kehilangan yang sangat berat membuat kita sangat berduka. Dan ketika kita berduka, kita tidak bisa melihat berkat, meskipun itu besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah pandemi ini, mari kita tidak kehilangan pengharapan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Izinkan mukjizat itu terjadi. Berikan kesempatan kepada Allah bekerja, dan bukan pikiran kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa penutup kita sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, bahwa pada pagi hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahwa tidak selalu duka cita itu memberikan kegagalan bagi kami. Izinkan kami dapat melihat bahwa di tengah-tengah duka cita masih ada pengharapan dan sukacita. Kami percaya bahwa Engkau yang mengatur segala langkah kehidupan kami. Ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, mengiringi perjalanan kami yang indah ini. Kami mengakhiri doa pagi ini dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita mengakhiri doa pagi kita pada saat ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita percaya bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Dan mari kita hidup saling mengasihi, supaya berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama percaya, jikalau Tuhan memberikan kita hidup hari ini, itu artinya kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya kita tetap menjadi berkat.